152. Say your prayers. I'm not a religious. Yo, what's up Sobat Gombre, bersama saya Mas Amin. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Kursk. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di negara Rusia. Bagaimana ketegangan film ini? Check it bros. Diperlihatkan di awal film, seorang ayah yang sedang melatih anaknya untuk menahan nafas di air selama mungkin yang ia bisa. Ia berhasil menahan nafasnya selama 57 detik. Ia bernama Misha. Hal ini sangat wajar, karena ayahnya memanglah berprofesi sebagai awak kapal selam. Dan ia bernama Michael. Michael juga memiliki seorang istri yang bernama Tania. Seperti biasa, Michael dan teman-temannya sedang akan melakukan latihan rutin yang kali ini diikuti 57 kapal biasa dan 3 kapal selam. Michael sendiri berada di kapal selam yang bernama Kursk. Latihan ini terdiri dari 3 fase, yaitu uji tembakan rudal, peluncuran torpedo pilot, dan kembali tanpa terdeteksi. Namun sayangnya, ada satu torpedo suhu intinya sedikit meningkat, yang diduga adanya kebocoran hidrogen. Tak berselang lama, kru yang bertugas di ruang torpedo melaporkan suhu pengujian torpedo terus meningkat. Ia meminta izin ke kapten untuk segera meluncurkan torpedo tersebut, namun kapten menolak dikarenakan belum sampai pada lokasi pengujian. Lalu tiba-tiba 152. ruang torpedo dipenuhi kobaran api, yang mana itu membuat torpedo yang lain meledak secara bersamaan. Pada ledakan kedua ini, menghancurkan sebagian besar kapal dan juga seluruh awak kapal koit, kecuali Michael dan temannya yang berada di buritan. Hampir seluruh ruangan dipenuhi dengan air. Mereka semua yang masih hidup bergegas untuk pindah ke ruang reaktor. Mereka mulai memperbaiki kerusakan yang ada dan juga memukul pintu palka menggunakan palu untuk memberi tanda bahwa mereka masih hidup. Ini mereka lakukan setiap 2 jam sekali. Hal tersebut dilakukan karena sonar bisa mendengar suara bawah laut. 4, 3, 2, 1. Lalu di sisi lain, di markas besar nampaknya sudah mengetahui adanya ledakan bawah laut yang mana kapal Kursk itu sendiri. Scene lanjut ke dalam kapal selam, mereka sedang memperbaiki masalah pompa dan juga kelistrikan. Air di ruang tersebut mulai naik dengan sangat cepat. Lalu, Laksamana Zinki mengirim Dronov untuk melihat keadaan yang sedang terjadi. Para istri kru kapal akhirnya mendengar kabar bahwa terjadi ledakan pada Kursk. Istri Michael mendatangi kantor pusat untuk menanyakan kabar suaminya. Namun hal tersebut masih dirahasiakan agar beritanya tidak menyebar. Oksigen di kapal selam juga kian menipis. Mereka membutuhkan cartridge untuk menyalakan generatornya. Sialnya, cartridge yang mereka cari itu ada di ruang 8, yang mana ruangnya tersebut sudah dipenuhi dengan air. Laksamana Zinki memerintahkan semua armada untuk mematikan mesin kapal. Ia ingin memastikan tidak ada suara apapun kecuali kapal Kursk. Setelah menunggu beberapa detik, terdengar 4 pukulan beruntun, dan itu menandakan bahwa masih ada korban yang selamat di kapal Kursk. Kabar tersebut sampai ke Vania dan juga para istri yang lain, yang mana itu membuat sedikit hati lega karena bisa jadi suami mereka masih hidup. Rusia sendiri sebenarnya memiliki 3 skoci, namun satu dari skoci itu sudah dijual ke Amerika. Satunya lagi berada di Laut Hitam dan tersisa satu skoci yang sebenarnya tidak layak jalan. Scene berlanjut ke dalam kapal, situasi oksigen semakin menipis. Akhirnya Michael dan Sasha memutuskan ke ruang 8 untuk mencari cartridge. Mereka pun mendapatkan cartridge tersebut. Namun karena letaknya terlalu jauh, Sasha kehabisan nafas hingga pingsan. Singkat cerita, mereka berhasil kembali dan mendapatkan 2 box yang berisikan 20 cartridge. Akhirnya Scotty menyelam untuk menyelamatkan mereka. Namun sayang, mereka tidak dapat terhubung dan juga baterai Scotty
sangat cepat sekali drop. It's not connecting. Scotchy pun naik untuk mengisi baterai. Butuh waktu 12 jam untuk pengisian penuh. Lanjut, pada percobaan kedua, Scotchy berusaha menghubungkan lagi, namun lagi-lagi harus gagal dan mengisi ulang baterai. Dirasa usaha dari pihak Rusia mustahil dengan perangkat cacatnya, Laksamana Zinke akhirnya menghubungi Komandan David dari Angkatan Laut Inggris untuk meminta bantuan. Sementara itu, Prancis, Norwegia, dan Amerika juga menawarkan bantuan teknis dan kapal penyelamat. Namun, tawaran tersebut belum ada satupun kejelasan dari Laksamana Pusat. Si tua bangke ini bernama Kremlin. Karena hal tersebut, Laksamana Zinke diam-diam menerima tawaran bantuan dari pihak Inggris. Dengan alat canggihnya dan juga penyelam yang sudah siap, kapal Inggris berusaha mendekati lokasi kecelakaan, namun tidak diberi izin dan menunggu instruksi lebih lanjut. Lalu Kremlin menemui pihak Inggris dan mengatakan bahwa semua sudah terkendali. Sebenarnya situasi ini sudah semakin genting. Waktu juga sudah terbuang sia-sia. Pihak Inggris bisa menyelamatkan korban yang masih hidup dalam beberapa jam. Namun Kremlin lagi-lagi menolaknya demi menghindari penghinaan nasional dan menjaga rahasia. Ya wajar aja sih, tapi dongo. David dan tim akhirnya menunggu di sekitaran lokasi. Percobaan ketiga dilakukan Scotchy Butut. Sebenarnya sudah berhasil menghubungkan, namun hal tersebut kembali gagal karena daya baterai yang turun drastis. Di percobaan ini, tim penyelamat juga tidak mendengar adanya ketukan palu lagi. Sebenarnya para kru masih hidup dan mendengar adanya Scotchy penyelamat datang. Namun, kondisi mereka juga sudah lemas dan juga kedinginan. Setelah berkali-kali percobaan dan gagal, Laksamana Zinke memutuskan untuk mengirim pihak Inggris melakukan penyelamatan besok pagi. Scene lanjut di dalam kapal. Seorang kru menghibur teman-temannya dengan cara membagikan makanan dan bercanda tawa agar situasi bisa kembali mencair. Mereka juga menyanyikan yel-yel angkatan laut. To serve with all of you. Sir. The sailor's band. The sailor's band. And here's my hand. I think I time to have another sailor's band. Here's my heart and here's my hand. Lanjut pada keesokan hari, dua penyelam Inggris dan Scotchy mendekati pintu palka ruang reaktor. Setelah pintu berhasil dibuka, ternyata No survivors. Again and again. para korban kapal selam Cruise juga meninggalkan 71 anak, dan film pun tamat. Film ini kalau saya lihat ya hampir mirip sih seperti kasus Nanggala yang terjadi di Indonesia sendiri. Cuma mungkin ada beberapa kasus yang berbeda. Mas Amin berdoa agar yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan ketabahan. Para korban diberi tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin. Selalu waspada sobat dalam semua kegiatan kalian semua. Berdoa sebelum melakukan kegiatan, jangan lupa.